Saya tuh sebenarnya anak kedua di Apit tuh di tengah-tengah. Oke. Jadi ada kakak, dia tuh milenial. Oh, kakak lo milenial. Terus adek yang beneran Gen Z. Oh, lo in between. In between. Sebenarnya ada orang sebutannya tuh zilenial. Jadi Gen Z dan milenial di tengah-tengah tuh. Dan which is itu mungkin lo ngerasanya kayaknya di zilenial itu sebenarnya. Tapi itu nomor 3. Oh, dari Top seluruhnya. Dari seluruh bidang, dari seluruh bidang di bidang yang ada di konten sebagai konten di sosial media gitu. Di sosial media. Arsitektur nomor 3. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Hari ini saya sendirian, Mira Prihatini nggak bisa datang hari ini. Jadi podcast kali ini dari Benda Design Hub saya sendiri. Tapi kita akan kedatangan ini yang hari ini menjadi tamu kita adalah tamu yang spesial tentunya. Yaitu adalah seorang content creator, calon arsitek dan juga Gen Z. Rikman. Ini kedatangan Rikman yang kedua. Yang kedua ya. Ya. Makasih banyak loh Pak Ren. Sama-sama. Bisa kedua kesini. Iya. Kayaknya nggak banyak yang bisa untuk 2 kali ada di sini. Thank you Rikman. Makasih juga Pak. Apa kabar lo, Man, sekarang? Alhamdulillah sehat. Ya? Baru beres kuliah lagi Pak, Oh ya, kemarin lo ikut pendidikan untuk profesi arsitek buat ya? Profesi arsitek, PPAR. Berarti ada kemungkinan lo akan jadi arsitek profesional gitu ya? Insya Allah someday. Yes. Insya Allah, semoga. Nah, gua undang lo sekarang ini dalam kapasitas yang mungkin kita nggak akan ngebahas arsitek, kita juga nggak akan ngebahas hal-hal yang terkait dengan profesi lu sebagai content creator ya, tapi gua akan tergelitik untuk banyak menanyakan mengenai lo sebagai generasi Z. Asik nih. Belum ada ya. Belum ada Karena emang kayaknya jarang gue mulai mengenai tentang generasi Z ini ya di saat ini gitu. Nah, lo sebagai Gen Z ya. Kalau kelahiran tahun 99 ya. Betul, gitu ya. lahir tahun 99. Nah, gue adalah generasi X di mana gue punya anak juga generasi Z ya. Banyak orang melihat bahwa generasi Z itu generasi yang kayak strawberry generation gitu ya, yang lembek lah, yang itu karena mereka menyalahkan orang tuanya, which is gue betul. Gitu ya, karena gue memproduksi atau membuat keadaan, mungkin bukan cuma gue tapi generasi gue kebanyakan membuat anak-anaknya pengennya jadi lebih nyaman gitu ya, supaya apa yang mereka alami itu tidak terjadi pada anaknya gitu. Nah, sekarang gue pengen tanya sih dari point of view lo gitu ya, melihat banyak orang menyalahkan tentang generasi Z yang begini yang begitu, what do you think? Kalau saya sebenarnya biasanya kalau di rumah saya tuh sebenarnya anak kedua di Apit tuh di tengah-tengah. Oke. Jadi ada kakak. Dia tuh milenial. Oh, kakak lo milenial. Terus adek yang beneran Gen Z. Oh, lo in between. In between. Sebenarnya ada orang sebutannya tuh zilenial. Jadi Gen Z dan milenial di tengah-tengah tuh. Dan which is itu mungkin lo ngerasanya kayaknya di zilenial itu sebenarnya. Tapi secara timeline kalau misalnya yang resmi sih Gen Z. Gen Z. Tapi orang bilangnya zilenial tuh orang yang anak-anak yang ngerasain pas kecil belum ada teknologi smartphone dan lain-lain. Pas sudah gedenya di masa pertumbuhan udah ada. Jadi hidup di pertumbuhannya di dua alam di dua alam. Kadang milenial juga ngerasain gitu kan. Tapi kadang pas sudah gede, pas zaman-zaman kuliah baru ada smartphone, baru ada digital. Nah, kalau saya ngerasain tuh pas zaman SD masih pakai HP Nokia. SMP, SMA tuh udah smartphone, udah iPhone. Oh, lo ada di transisi itu gitu ya? Di transisi itu. Ya. Dan lo melihat ya itu ketika orang semua menunjuk gitu ya bahwa Gen Z tuh begini gitu. Apalagi di dunia kerja misalnya. Ya. Gampang butuh healing. Iya. Butuh healing habis itu. Emang begitu?
ya mental health. Mental health begitu ya. Enggak sih, tapi sebenarnya banyak faktor. Maksudnya di antara lo dengan teman-teman lo atau di ini itu emang bagaimana sih dalam berkomunikasi atau melihat ini tuh emang saling memvalidasi bahwa iya ya kita gini ya. Gitu enggak sih? Sebenarnya banyak kalau misalnya kita perhatiin patternnya sebenarnya pasti yang generasi sebelumnya pasti akan menilai generasi yang setelahnya beda lebih nih, buruk gitu. lebih buruk atau lebih minus dari satu sisi gitu kan. Emang gitu. Memang gitu ya, sih pasti patternnya ya gitu ya. Mungkin kalau yang saya ngerasain sebagai Gen Z itu mungkin karena faktor hidup di tengah teknologi juga sih. Jadi segalanya kan serba instan, serba udah ada, serba lebih mudah. Mungkin dari perspektifnya kalau buat yang generasi sebelum-sebelumnya, wah manja banget nih, gini doang nggak bisa, atau gini doang harus ribet gitu. Sedangkan mungkin pembelaan dari teman-teman Gen Z nih yang sangkat-sangkatan itu mungkin karena udah terbiasa aja dengan kemajuan teknologi sekarang, jadinya lebih gampang lah. Banyak juga kalau memes gitu kan, ada yang Gen X, milenial, Gen Z, kalau disuruh coba peragain lagi nelpon. Kalau yang zaman dulu kan begini nelpon. Iya benar. Yang zaman Gen Z nelpon bingung begini gitu kan. Karena udah smartphone, udah bukan telepon lagi kan. Iya. Kan karena gap perbedaan itu kita udah terbiasa sama teknologi. Ya. Berarti gini, dengan hadirnya teknologi yang cepat, yang lebih advance gitu ya, dan itu mempermudah segalanya gitu ya, dan akhirnya orang yang paling bisa beradaptasi dengan cepat kan justru generasi di zaman yang sekarang ini gitu ya. Jadi kayak Gen Z itu akan lebih gampang menyerap apapun teknologi yang sekarang ada dibanding gue lah, ibaratnya gitu, kayak ini gimana sih cara pakainya dan seterusnya, dan mungkin kemampuan untuk menguliknya udah tidak seperti secanggih anak-anak yang sekarang gitu ya. Gitu kan. Jadi ketika kemajuan itu hadir gitu ya, dengan proses yang lebih cepat dan instan, itu apakah juga mempengaruhi lo di generasi lo ini gitu, bahwa mengubah itu lebih gampang kok, tidak beresiko kok gitu, atau itu benar nggak sih? Sebenarnya kalau yang saya rasain nih sendiri, mungkin karena adanya perkembangan teknologi itu, justru mungkin dalam konteks sekolah atau konteks pekerjaan, diekspektasinya bisa kelar lebih cepat atau produksi lebih banyak. Sedangkan sebenarnya sama aja in the end gitu. Mungkin kalau nyindir sedikit ke pekerjaan misalnya, harus nyambung lagi nih ke arsitektur misalnya, karena perspektifnya yang Gen Z ini kan pasti baru mulai setahun 2 tahun bekerja, misalnya 3 tahun bekerja pengalaman, biasanya mahir digital, pasti ekspektasinya gambar digital kan cepet daripada gambar tangan gitu, AutoCAD cepet lah bisa jadi sehari jadi, kan belum tentu langsung jadi sebenarnya, karena untuk belajar software sendiri juga butuh waktu, skillnya juga butuh waktu buat bisa master, ngebikinnya juga nggak langsung jadi meskipun udah digital gitu kan. Jadi mungkin ngerasa beratnya karena kita harus perdalam banyak skill dulu sebelum bisa digitalnya kan. Sedangkan kalau misalnya ditarik ke yang zaman dulu misalnya ngedraft kan cuma ya udah gambar tangan gitu kan. Sedangkan kalau sekarang kan harus bisa banyak, kasih cahaya, kasih ini, kasih itu. Ntar udah jadi bikin, coba render. Render kan nggak bisa langsung jadi. Nah, maksudnya mungkin ada pressure itu, makanya Gen Z butuh healing gitu. Bisa jadi mungkin ya, itu juga underestimate dari generasi yang kayak gue gitu, melihat kan ini kan teknologi yang lo harusnya bisa mampu dan bisa, lo harusnya bisa lebih cepat dong daripada gue gitu. Mungkin ekspektasi ya, akhirnya pada dasarnya jangan-jangan kita juga di generasi yang lebih tua ini mengekspektasikan jauh lebih besar dibanding sebenarnya kapabilitas lo juga untuk menyelesaikan itu gitu kali ya. Dan juga transisi ya. Karena dari yang dulu belum ada, sekarang udah dibantu ada gitu. Jadi emang kagoknya di situ. Yang lucu sebenarnya pas zaman sekarang orang-orang teman-teman yang masih kuliah mungkin ya, Gen Z yang lagi kuliah atau lagi sekolah gitu kan. Karena sekarang udah ada AI. Jadi tugas-tugas kerjain pakai AI aja lebih gampang gitu. Tapi bukan berarti langsung jadi kan. Kan dia harus belajar cara nge-prompt dulu, dia harus belajar prompt yang bagus gimana. Jadi teknologi itu akhirnya memang
mempermudah di satu sisi gitu ya, dan membuat itu juga jadi pressure juga buat pressure juga gitu ya. Pressure. Nah kalau gue yang melihat kayak ini mungkin pengalaman gue juga mempekerjakan generasi Z ya. Sebenarnya kalau orang melihat buruk pasti jadi buruk, kalau melihat jadi sesuatu jadi positif sih jadi positif gitu. Terus terang gue tuh belajar dari demand kalian terhadap healing dan lain-lain itu gitu, membuat gue melek juga akhirnya. Iya mungkin dulu gue merasa nggak butuh yang kayak gitu-gitu, kita tuh pekerja keras, kita tuh bisa ini. Tapi somehow akhirnya gue belajar. Asal lo tahu ya, setelah generasi Z masuk di kantor gue tuh menerapkan peraturan-peraturan yang akhirnya sebenarnya ini juga normal gitu, harusnya menormalisasi ini. Kayak contoh dulu sebelum adanya generasi ini gitu ya, gue tuh jam malam pun chat-chatan kerjaan gitu, karena gue sangat menganggap itu normal gitu loh. Tapi ternyata di generasi ini kayak masif gitu, Pak kalau udah jam segini tuh kayaknya kita juga butuh istirahat. Akhirnya oh iya juga ya, coba deh mungkin gak sih gue bisa melakukan itu gitu. Atau weekend, dulu gue sangat menormalisasi kerja di weekend, asal lo tau. Jadi gue tanya-tanya aja gambar ke staff gue gitu, jam hari Minggu, hari Sabtu gitu. Ternyata mereka tuh menghilang. Menghilang dan nggak mau dan bahkan mereka mungkin ya punya 2 nomor, tau nggak lo? Yang nomornya tuh nggak diserahin ke gue. Kalau yang pribadi kan parah ya. Gue merasa kayak ih gila ya gitu. Tapi enggak lo, lama-lama gue ngerasa kalau gue jadi mereka, gue juga males tuh di kontak di weekend gitu. Iya. Artinya memang kalau melihat di satu sisi mereka butuh healing, padahal juga lo juga butuh healing kan, gitu kan. Ini dari perspektif gue yang akhirnya memahami, sehingga peraturan di kantor gue akhirnya mengakomodir kebutuhan Gen Z terhadap bisa istirahat. Ternyata gue juga butuh istirahat gitu. Nah sekarang pertanyaan gue ya lebih kayak gini. Dulu kalau di etos kerja gue ya, kalau misalnya kita melamar sebuah pekerjaan gitu ya, kita interview gitu ya, kalau kita sudah mengiyakan sesuatu, biasanya emang kita akan ambil semua konsekuensinya gitu. Gue tuh mengalami beberapa hal yang kayak ada calon yang mau kerja di tempat gue, tiba-tiba dia menghilang, padahal dia udah iya. Parah banget ya. Padahal udah apply. Nah ternyata ketika gue tahu bahwa dia itu udah dapat pekerjaan di tempat lain. Atau kadang pada saat interview anak magang pun gitu ya, anak magang mau tempat gue gitu, itu oke ya gitu, terus tiba-tiba nggak jadi, kayak besoknya Pak saya keterima di tempat lain gitu. Kayak kalau di zaman gue itu tabu. Iya. Tapi di kalian mungkin berbeda ya, atau gimana? Kalau kita mungkin lebih ke arah apa ya, opportunity, melihat itu emang aneh sih kalau misalnya kalau apply udah apply dan masuk tapi tiba-tiba ghosting, itu aneh sih. Itu nggak harus Gen Z juga ya. Itu kalau generasi lain tuh kayaknya juga aneh ya. Aneh. Tapi mungkin kalau menurut saya sih kalau misalnya nyambung karena ada teknologi tadi. Mungkin zaman dulu enak nih karena ada digital, jadi bisa ngontak malam-malam atau bisa weekend, bisa langsung koordinasi. Tapi kan kita lupa jadinya jadi kerja 24/7 kalau misalnya begitu kan. Dulu nggak ada. Karena dulu nggak ada. Pas ketika ada, bisa dikontak kapanpun, tinggal tinggal telepon atau misalnya tinggal chat gitu. Sedangkan akhirnya kita mungkin ngerasain jadinya kok jadi dikontak terus atau jadi nggak ada jam istirahat, jadi mental health dan lain-lain lah itu kalau kata Gen Z. Cuma sekarang kan kayak di HP kita, smartphone, WhatsApp kayaknya juga lagi akan ada fitur-fitur yang kayak bisa ngirim belakangan, schedule message jadinya. Jadi kayak mungkin karena faktor itu. Iya juga ya. Jadi bisa schedule, tapi kayaknya belum launching sih. Jadi bisa schedule, kirimnya jam 7 pagi gitu. Tapi ngechatnya malam biar nggak lupa, tapi kirimnya jam 7 pagi. Seru banget ya itu ya. Ternyata nggak cuman postingan di sosial media yang bisa schedule ya. Bahkan message juga. Wow. Akan ada sih fiturnya kalau nggak salah gitu ya. Jadi bisa di schedule. Kadang malam ingat ada kerjaan, ini harus dikasih tauin nih. Tapi nggak enak kalau ngontak malam, jadi bisa schedule kirimnya pagi gitu. Kalau dari lo, dari point of view lo gitu,
pekerjaan yang ideal buat lo gitu ya, suasana kerja atau job description atau beban kerja yang ideal menurut lo kayak gimana sih? Mungkin kalau ceritain sedikit, boleh. Ada experience seru banget. Waktu pas bulan apa ya, Juni kemarin, saya sempat diundang ke kantor Google di Singapura. Nah, mungkin ada experience sedikit yang bisa diceritain. Boleh. Di sana itu pas saya ke sana ngobrol sama keliling kan, kita tour. Habis itu saya nanya, emang berapa hari sih harus datang ke kantor ini? Oh, bebas kok, yang penting 3 hari wajib ke kantor, sisanya bebas. Mau ngerjain dimanapun boleh. Karena ada risetnya gitulah, ada risetnya kalau orang kerja di kantor, duduk depan laptop itu produktifnya berapa jam doang. Sedangkan dia butuh nyari ide, produktifnya di mana. Jadi di kantornya tuh ada juga kontennya, kalau misalnya mau lihat. Ada ya? Ada di profile ya? di IG, nanti di TikTok. Kita masukin di ada, link kita ya di YouTube. Kantornya keren banget. Jadi bebas banget, orang-orang datang yang penting 3 hari masuk kantor, sisanya bebas mau di mana aja. Dan nggak harus di office, tapi di kafenya bisa. Terserah di mana aja gitu. Nah, kantornya juga ada gym juga, ada wall climbing. Serius? Ada restonya. Jadi, bisa ngambil kopi kapan aja, bisa ngambil makanan kapan aja. Jadi artinya memang itu ini banget dan sih. itu mengakomodir kebutuhan sekarang ya. Kebutuhan sekarang. Ya bahkan sampai ada game machine, arcade gitu ada. Oh gitu ya. Terus ada well-being, ada pingpong, ada basket. Dan itu waktunya boleh kapan aja, maksudnya selama boleh kapan aja. Sebenarnya nggak tahu sih karena nggak kerja di situ ya, tapi selalu ada sih yang main. Selama outputnya terpenuhi gitu ya. Seminggu target mingguannya atau target apanya terpenuhi aja. Di kerjaannya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gini ini dilihat sebagai support sistemnya untuk mereka bisa achieve di tiap minggunya itu gitu ya. Jadi justru lebih produktif harusnya ya. Nah, berarti kan point of view kan. Artinya kalau misalnya kita melihat itu sebagai kendala distraction yang nanti bikin gak produktif, ya akan menilainya jadi jelek gitu kan. Iya. Tapi ini justru kebalikan ya. Supaya lo jadi lebih produktif dan lain-lain, disediakanlah alat-alat untuk membuat lo tuh tetap on gitu ya. Tetap on, iya. Itu lucu juga karena pas datang ke sana, culture shock, kantor mana lagi yang punya fasilitas selengkap itu. Sambil nanya juga sama yang ngasih tour, emang boleh main biliar, boleh main pingpong segala macam. Ya boleh, cup bebas, pokoknya pakai aja. Fasilitasnya emang buat staff di sana. Berarti tempat kerja atau kerjaan yang ideal kayak gitu menurut lo? Mungkin itu karena udah mewah banget ya, itu kan gede banget. Mungkin dari segi keleluasaannya itu. Jadi kebebasannya yang mungkin jadi satu item yang menurut lo itu kalau kerja mungkin kebebasan itu perlu ada gitu ya. Ada. Apalagi kalau misalnya di Indonesia mungkin stresnya berat sih, stresnya tinggi sih. Belum macetnya ya? Belum macetnya, iya karena ada faktor macetnya. Iya. Karena polusinya. Mau naik kendaraan pribadi macet, mau naik kendaraan transportasi umum trotoarnya nggak ada. Saingan sama abang-abang bakso kan. Iya. Jadi stres, mau kerja aja stres. Iya. Jadi malah justru lo butuhkan adalah hal-hal yang menghilangkan stres itu iya. gitu. Apalagi kalau yang pejuang KRL kan disukan. Berarti itu artinya semua perusahaan yang mau meng-hire, apalagi terutama generasi yang sekarang ini ya. Mungkin kita ngelihat kan lo masih muda, lo harusnya kuat gini-gini secara fisik gitu. Tapi kan udah lelah secara mental. Secara mental mungkin lelah mungkin ya. Iya. Karena perjuangan stresnya banyak lah gitu yang dihadapin. Iya sih. Zaman sekarang kan. Apalagi karena sosmed, info-info, berita-berita negatif pun juga cepet banget kita serap gitu kan. Ini sih yang gue terus terang sekali lagi belajar bahwa karena gue pengen yang bisa seadaptif mungkin dan mengakomodir sebenarnya para pekerja yang akan membantu gue sebagai arsitek dan juga corporate gue gitu ya. Tapi
kita tuh sudah menerapkan 3 hari kerja dan libur 2 hari itu sejak 2014. Wah, mantap. Di kantor gue ya. Iya. Karena waktu itu nggak sengaja aja bahwa kantor kita itu di Studio Arsitek Tropis itu 2 prinsipalnya adalah dosen. Jadi gue tuh ngajar di hari Selasa dan Kamis, termasuk partner gue. Jadi kita Senin, Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis kita ngajar, jadi kita cuman bisa ngantor Senin, Rabu, Jumat gitu. Sehingga Kamis, Selasa dan Kamis itu kita liburin gitu. Lo bisa kerja apa aja di tahun 2014. Ternyata itu jadi culture yang sampai sekarang diterapkan di mana-mana kan. Karena feelingnya Senin tuh masuk, Selasa libur kan. Iya. Jadi kayak, udah happy. Iya. Jadi setiap hari itu berasa weekend. Jadi gue ceritain ini di waktu 2014-2015 orang-orang tuh aneh gitu. Kok bisa sih? Di sini bahkan sampai sekarang kayak masih aneh gitu. Iya gitu. Kok bisa sih gitu? Tapi menurut gue ya kebutuhan gue juga untuk bisa kerja di tempat lain gitu. Jadi ya akhirnya kita bebaskan. Tapi sekarang mungkin yang karena lo tadi share tentang bahwa perlu ada pingpong dan lain, itu akan gue pikirkan bahwa di kantor gue perlu ada apa ya gitu. Mungkin dumbbell aja kali ya. sparring pingpong. Ya, ini juga jadi apa ya? Gue ngelihat juga gitu ya di generasi yang ya anak gue gitu ya bahwa nggak tahu ya apa lo juga kayak gitu dalam memilih apapun yang lo akan lakukan ke depannya. Dulu mungkin di tempat gue tuh nggak ada pilihan, di generasi kita tuh nggak banyak pilihan. Jadi ketika ada opportunity satu langsung kita ambil dan itu kita pegang sekuat tenaga untuk bisa. Makanya kenapa bapak-bapak tuh ada satu yang kerjanya dari ini sampai belasan tahun, 15 tahun, kebayang kan? Iya, bisa lama kayak banget, gitu kan. Lama banget. Sementara di kalian sekarang kan gampang. Iya kan tiba-tiba 3 bulan selesai. Fenomenanya itu sih. Pindah-pindah, sering pindah-pindah. Fenomenanya kan itu ya. Nggak capek pertanyaan kalau mau pindah-pindah kayak gitu. Nah, itu nggak tahu ya kalau misalnya. Saya nggak pindah-pindah banget sih. Cuma mungkin karena faktor banyak opsi justru. Karena opsinya unlimited lah ya mungkin ya. Mungkin nggak unlimited banget, tapi lebih banyak opportunity bisa terbuka. Apalagi karena ada digital kan. Semua orang bisa jadi content creator mungkin. Iya. Semua orang bisa. Semua orang banyak yang main mungkin, jadi kayak konten kayak lo gitu ya kayak. Tapi belum tentu semua orang bisa. Gitu kan. Nah, belum tentu semua orang bisa. Mau ya. Mampu itu belum kayak atlet gitu loh. kayak jadi atlet gitu. Semua orang juga bisa jadi atlet. Tapi kan belum tentu bisa punya dedikasinya, punya waktunya ngabisin latihan atau bikin konten gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat misalnya lo sekarang ini gitu ya dengan content creator yang ada sebagai diri lo gitu, dan juga lo ngelihat sesama teman-teman lo gitu, ada yang berkarir juga di sebagai officer, staff dan lain-lain gitu. Lo melihat itu bagaimana? Apa lo akan menjadi seperti mereka as an officer gitu sehari-hari, atau lo nyaman dengan keadaan yang sekarang dengan kebebasan berkreasi? Iya. Sebenarnya saya seneng karena bebasnya itu sih. Karena saya lebih bukan nyaman sih, lebih seneng bisa ngelakuin sesuatu yang beda-beda. Tapi masih dengan speciality-nya ya, bukan yang random banget. Bukan gitu. Random tapi masih sehari ini mungkin gampang bosenan. Jadi rasanya hari ini pengen ngerjain ini, besok pengen ngerjain yang ini, besok pengen ngerjain yang lain. Itu karena lebih menyenangkan ya buat lo? Iya, buat saya lebih happy lah gitu. Dan menurut lo di generasi lo itu, apakah mereka juga akan apa ya, melihat lo tuh juga, kok lo enak banget sih gitu nggak sih teman-teman lo gitu? Ada sih, ada beberapa yang kayak gitu, tapi mungkin ada juga beberapa yang belum siap karena kan kalau mungkin entrepreneur atau misalnya bikin konten gitu kan jatuhnya bisa 24/7 bisa kan. Kadang overwhelm juga orang-orang yang mungkin belum siap. Ya, mereka lebih kesuka yang kepastian aja gitu ya. Iya, suka yang kepastian gitu kan ada juga. Cuma kalau misalnya buat bikin konten, kalau yang saya rasain someday semua orang akan bikin konten sih, someday. Ya. Level terkecil sampai yang mau bikin konten heboh gitu. Setidaknya di upload story, edit dikit pasti ada lah pengen. Pasti ada pengennya gitu. Lo punya nggak idola di content creator gitu, yang sebagai lo jadi panutan lo ke depan, atau lo menilai itu gila keren banget sih gitu? Ada sih sampai sekarang dari dulu sih. Raditya Dika itu. Raditya Dika. Karena apa?
Karena kalau misalnya nontonin kontennya atau sebenarnya nggak dilihatnya bukan sebagai konten kreator, bisa banyak topi gitu. Konten kreator iya, penulis iya, sutradara iya, aktor juga iya. Oh, dia bisa mengerjakan YouTuber di bidang-bidang juga lain iya. gitu. Jadi sekalinya bikin konten, bahas apapun juga nyambung gitu. Itu idola banget sih Raditya Dika. Serius? Idola banget. Gue ada idola kalau lo mau tahu ya. Gue tuh konten creator menurut gue ya, maksudnya idola gue tuh Bunda Korla. Kenapa Pak? Karena menurut gue dia itu gini, gue nggak lihat dia sebagai content creator, tapi gue ngelihat dia sebagai artis itu kan butuh film untuk membawakan peran gitu kan, dan itu butuh satu waktu untuk memerankan itu gitu loh. Kalau menurut gue Bunda Korla itu memerankan dirinya 24/7. Kebayang gak lo? Film itu adalah kehidupan dia sehari-hari. Jadi dia itu berperan sebagai bintang film di kehidupannya dia sendiri, kebayang gak lo? Dan itu gak banyak orang yang bisa berhasil kayak gitu. Pasti bosen lah. Tapi dia tuh konsisten. Kalau lihat aja lah gitu ya, di FYP dia keluar mulu dari yang tadinya sampai 500.000 viewers pada saat dia live dulu, terus menurun, sekarang naik lagi deh. Pokoknya tapi dia nggak peduli gitu ternyata. Karena ternyata dia itu menganggap dirinya bintang film di kehidupannya yang dia ciptakan gitu. Dan itu keren sih. Keren sih. Hebat sih bisa gitu. Main aktor jadi. Iya. Gue nggak yakin semua artis-artis di Indonesia bisa kayak begitu gitu, sekonsisten itu dan dia tuh nggak perlu bikin VT kan. Dia nggak pernah bikin VT kan. Jadi dia dirinya sendiri jadi aja. Jadi sendiri di live, terus akhirnya live itu dipenggal-penggal sama beberapa orang untuk jadi VT dan jadi konten juga buat mereka gitu kan. Tapi itu keren banget sih. Hebat Nggak perlu ada editor. Nggak. Karena orang lain yang jadi editor. Orang lain yang membuat edit dan branding tertinggi tuh. Dan orang lain tuh membuat itu jadi bahannya mereka gitu. Even nggak di-share ke Korla juga gitu. Tapi itu the one and only kan, satu-satunya yang nggak ada gitu artis yang tiap hari menge-live-kan dirinya gitu ya. Karena emang dia mungkin awalnya bukan artis ya, tapi ya ya itu juga menurut gue keren sih di generasi yang itu generasi gue, di generasi X yang bisa live kayak setiap hari dia bikin gitu ya. Di Indonesia mana ada yang ada encok kali itu gitu. Capek kan pasti. Tapi ya mungkin ya gue ngelihat itu keren sih gitu. Mungkin nggak tahu ya di generasi di bawah-bawahnya ada nggak yang seaktif itu, kayaknya ada pun dia jadi, kalau gue lihat Ria Ricis ya, itu gue sempet tahu dari zaman dia masih remaja lah ya, atau mulainya bikin konten kan udah, sampai dia nikah dan divorce dan lain-lain. Itu kan mirip juga gitu, cuman ada editnya, ada proses dan mungkin ada rekayasanya, ada apa prank-prank atau apalah yang settingan ya. Bunda Korla gue rasa nggak ada, nggak ada skrip, dia pagi-pagi bangun dia tiba-tiba nangis, dia ketawa gitu. Ya menurut gue tuh hebat sih. Someday ya mungkin gue mau bikin kayak gitu. Amin. Versi dia bikin gitu ya. Saya tungguin. Parah banget. Saya tungguin. Langsung subscribe. Iya. Ini lo sebagai content creator, sebagai generasi Z, ada nggak keinginan lo mungkin berkolaborasi dengan orang lain gitu dalam VT lo gitu, ada nggak? Pengen sebenarnya tuh agak bukan mau membandingkan sih, tapi agak sayang biasanya yang meramaikan, karena saya bikin kontennya tentang arsitektur kan. Tapi biasanya itu yang ramai banget justru yang ngejelasin bukan arsitek. Iya ya. Banyak yang kayak home living. Iya. Bukan mau menurunkan atau mendiskreditkan. Cuma justru corongnya justru dari home living, bukan dari arsitek. Harusnya dari arsitek yang ngejelasin bangunan kayak gimana, megahnya. Kenapa menurut lo kok itu tuh rame? Padahal mereka tuh nggak punya background design gitu, nggak punya ilmu. Dulu saya pernah riset sebelum buat bikin konten. Apa tuh? Kalau misalnya riset lebih ke ketertarikan orang. Ketertarikan orang kalau di sosmed ya. Kalau dibikin top 10 arsitek
Satunya apa? Satunya beauty atau fashion gitu. Oh gitu. 2? Beauty atau fashion, food, 2 food, 3 arsitek. Oh. Kalau dijabarin sebenarnya sandang pangan papan. Oh iya ya. Iya. Sandang, pangan, papan ya. Iya. Kalau nggak salah fashion, food, habis itu arsitek. Berarti bener ya, sandang kan fashion. Karena kebutuhan dasar. Iya. Pas lihat top 10 lagi riset, top 3-nya itu. Arsitektur termasuk Arsitektur nomor 3. Di nomor 3 gitu ya. Tapi akhirnya pas dicocok logi, kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Iya. Dan itu nggak harus sama orang yang expert ya akhirnya. Sebenarnya nggak harus, karena yang ngebahas arsitektur intinya semua orang butuh apapun itu ya, misalnya rumah, office, sekolah, apa segala macam. Apapun itunya ya, misalnya referensi atau kesukaan atau apa. Cuma jadi poinnya nomor 3 nih yang paling favorit, most search yang dicari orang tuh arsitektur. Tapi kenapa arsitek nggak ada yang ngejelasin ini? Itu yang jadi problem. Biasanya yang ngejelasin kalau nggak home living, review rumah, atau dia kontenin rumahnya, atau biasanya dia tuh produk lah sebenarnya biasanya. Lo merasa nggak kenapa kalau gue ya riset gitu, kenapa konten desain interior yang kayak gitu naik tinggi gitu? Karena yang menjelaskan adalah orang awam. Karena orang awam itu bahasanya akan menggunakan bahasa orang awam, sehingga orang bisa menerima itu. Iya betul. Kebayang nggak kalau misalnya yang membahas itu adalah praktisi yang kayak kita lah gitu, kayak gue gitu ya. Mungkin bisa jadi bahasanya kan bahasa arsitektur yang sangat berat. Wah gitu. Orang kayak mau dengerin susah gitu. Jadi akhirnya justru yang rame yang dimasukin oleh orang-orang yang mengerti bahasa awam tapi menjelaskan desain, menjelaskan architecture gitu-gitu sih. Iya. Mungkin kalau misalnya analoginya tuh miripnya kayak dokter. Tapi yang rame ngejelasinnya health lifestyle gitu. Iya. Sedangkan harusnya dokter yang ngejelasin. Tapi banyak sekarang sih udah banyak banget dokter yang dokter akhirnya mulai menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Bukan rendah, lebih bahasa lebih umum gitu ya. Lebih umum ya. Sekarang sih dokter udah banyak sih. Makanya sebenarnya desainer atau architecture itu juga ketika dengan bahasa yang lebih ringan, itu banyak juga yang bisa menerima itu. Harapan gitu saya sih itu, makanya gitu selalu bikinnya juga yang lebih umum gitu kan. Karena top 3 gitu top 3 banget. Bahkan melebihi lifestyle, health dan lain-lain tuh top 3 masih. Oh iya ya, arsitektur di dalam situ ya. Iya, menurut saya karena yang tadi sandang pangan papan gitu ya. Terus kebutuhan tersiernya ya gitu ya. Kebutuhan baru. Desain tuh nomor 7 apa nomor berapa? Agak-agak bawah. Tapi masih termasuk top 10. Iya. Hobi dan lain-lain. Hobi dan lain-lain tuh masih setelahnya justru. Lo udah berkolaborasi dengan profesi yang lain nggak dalam berarsitektur? Dalam bikin konten belum sih. Selama ini mandiri aja. Ada sih beberapa tapi nggak yang spesifik gitu. Gitu ya. Nggak yang spesifik. Belum kesana gitu ya. Belum menemukan kali ya, misalnya konten yang sifatnya bisa seberang melintasi profesi lain gitu, kayak ngebahas rumah sakit bareng dokter gitu belum. Belum. Waktu itu baru sama temen sipil. Oh gitu. Tentang struktur gitu ya. Itu viral banget itu. Gitu ya. Viral banget. Iya pastilah ya, karena itu jadi dua bidang yang berbeda gitu ya. Kan katanya suka berantem. Jadi itu lo itu justru viral ya. Viral banget iya. Ya karena emang jadi dapat point of view dari mungkin corongnya para arsitek dan corongnya para civil engineer gitu kan. Civil engineer ya, jadi digabungin. Oh ternyata begini ya. Iya. Seberantem ini. Meskipun orang lebih tertarik nonton arsitekturnya sebenarnya. Iya. Karena akan jauh lebih enak dibahas gitu. Ya, ada estetikanya dan lain-lain. Justru menurut saya lebih gampang ngebahas arsitektur. Iya pasti karena kalau ngebahas struktur, ini ada tiang pancangnya di sini, ada kayak ya udahlah terserah dia mau di mana aja gitu. Iya, tapi kan kalau ngomongin arsitektur, kalau bukan dari segi teknikalnya mungkin lebih enak juga, orang pasti penasaran konsepnya atau kenapa begini, kenapa begitu. Lo udah berapa tahun akhirnya berkonten ini sebenarnya? Berkonten tuh udah masuk ke 4 tahun. 4 tahun. Sejak pandemik ya? Sejak pandemik ya. Kedepannya masih lo konsisten dengan ini? Harapannya sih masih lanjut terus. Karena seneng banget bisa sharing. Berarti lo ada passion untuk sharingnya? Tapi nggak ngajar. Oke. Tapi nggak ngajar. Tidak menggurui ya? Nggak tahu kenapa nggak demen jadi yang ngajar sih. Jadi kayak tutor gitu nggak terlalu. Tapi pernah sih beberapa. Tapi jatuhnya kan mentor yang ngajar. Iya.
workshop atau apa itu iya sih. Cuma kayak nggak yang ngajar di kelas gitu kayaknya. Ya nggak tahu sih, siapa tahu berubah. Sekarang artinya baru cuman di architecture aja atau sebenarnya lo udah ke fashion juga atau kemana gitu misalnya? Sebenarnya yang potensi besar sama halnya kayak arsitektur itu sendiri. Arsitektur kan multidisiplin. Sebenarnya bikin konten arsitektur juga multidisiplin sebenarnya. Gitu ya? Oke. Karena kita nggak bisa, kita membahas desain arsitektur kafe, pasti ngebahas kafenya. Iya. Harus apa? Harus ke ranah-ranah. Ngeling ranah kafenya juga. Atau kita ngebahas hotel, pasti harus ada ranah-ranah dari servicesnya juga gitu. Iya. Dan juga mungkin membahas orang ya, misalnya as a user tadi ya. Karena as a user, iya. User kita lagi. akan bisa melihat bahwa habit, attitude atau gastur dan lain-lain gitu ya. Iya, akhirnya ngebentuk dia space-nya kayak gimana, ya ruangannya kayak gimana. Berarti emang seluas itu sebenarnya ya. Seluas itu sebenarnya. Ya. Jadi kita misalnya mau bahas desain dari sebuah store, pasti ngomongin dari fashionnya gimana. Misalnya store fashion gitu, saya ngomongin fashionnya gimana. Bisa nyambung ke segala macam, lightingnya harus kayak gimana, kacanya harus gimana gede. Keren. Jadi artinya dari sekarang pun lo mewakili generasi Z ini gitu ya, yang berkecimpung di digital content creator dan juga akan menjadi arsitek profesional gitu ya. Amin. Jadi amin. Lo membuka peluang bahwa berkolaborasi itu adalah makanan lo sehari-hari lah sebenarnya kan ya. Generasi ini juga gampang untuk berkolaborasi dibanding generasi yang dulu-dulu menurut gue. Kayak mungkin bagian dari part of ego dan lain-lain tuh yang masih susah gue di. Harapannya justru biar orang lebih aware sama arsitek sih. Gitu ya. Iya, itu misi lo berkonten juga gitu ya. Misi berkonten biar orang-orang tahu kita kerjanya nggak gambar doang gitu. Nah, itu tuh penting ya. Jadi bahwa arsitek itu nggak cuma menggambar. Nggak cuma gambar doang. Tapi mikir ya. Mikirnya lebih banyak. Oke, sebelum kita menutup ini ya part episode kita kali ini, ada nggak yang lo mau lakukan ke depan gitu ya? Sebagai lo as a content creator atau sebagai lo nanti berprofesi sebagai arsitek, ada nggak kira-kira? Sebenarnya ide-ide banyak tuh. Tapi kalau misalnya sekarang sih pengen buat, kalau dari segi konten itu pengen collab sama banyak orang, sama banyak brand juga. Sebenarnya biar memperluas awareness orang terhadap arsitektur sama arsitek. Siap. Jadi biar lebih aware gitu. Kadang orang cuma ngelihatnya oh ya estetik doang atau cakep doang. Padahal di balik itu kan kita banyak banget. Ya. Lebih banyak sebenarnya technical hal-hal yang nggak kelihatan gitu ya. Banyak yang nggak kelihatan. Tapi orang kan take it for granted. Kadang cuma gambar-gambar aja udah gambar gitu. Berarti artinya lo terbuka untuk berkolaborasi dengan siapa aja saat ini gitu ya? Terbuka banget. Oke. Terbuka banget. Menurut gue nggak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Renkatili akan berkolaborasi dengan Rickman ya? Betul. Mantap. Bisa banget. Baik. Ada yang mau lo sampaikan sebelum kita tutup episode hari ini? Mungkin buat teman-teman Gen Z. Asik. Stay healthy, stay sane. Iya benar-benar. Butuh healing sih emang sih. Butuh healing emang. Itu kebutuhan. Tetap balik lagi sih butuh mungkin. Tapi ntar disesuaikan, jangan healing mulu ntar. Itu sebenarnya nggak cuma kebutuhan lo ya, kebutuhan gue dan teman-teman yang lain juga healing adalah yang penting ya gitu. Sip, terima kasih Rickman atas sharing hari ini. Kemarin. Sama-sama nanti kita saksikan dan kita tunggu aja kolaborasinya Renkatili dan Rickman. Asik. Bye. Kan kali ini pembukaan.